Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia sahabat-sahabat semua. Hari ini atau malam ini kita akan membuat pupuk organik juga yang disebut dengan serum bal atau LAB. Serum bal bakteri asam laktat. Namun sebelum itu, semoga sahabat-sahabat semua, kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan rezeki yang halal, dipanjangkan umur, serta selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, malam ini akan kita peragakan bagaimana cara membuat bal bakteri asam laktat. Alat dan bahan sudah dipersiapkan. Yang pertama ada air cucian beras. Untuk air cucian beras ini kita usahakan air cucian beras yang pertama, yang masih mengandung banyak sekali karbohidrat. Kemudian air untuk mencuci berasnya itu usahakan air sumur biasa, jangan menggunakan air yang dari PDAM atau air yang dari aqua misalnya, karena itu mengandung kaporit. Kalaupun mau dipakai, itu kita diamkan dulu airnya, jangan langsung dipakai, diamkan dulu 1 malam, itu baru kita bisa pakai. Sahabat-sahabat semua, jadi yang pertama itu adalah air cucian beras pertama, kemudian ada susu. Usahakan susu murni, tetapi kalau tidak ada susu murni, kita bisa menggunakan susu yang ada di toko-toko. Kemudian yang paling ujung itu dekat susu ada gula. Itu adalah gula tebu kering. Nah, ini nanti membuatnya tidak sekaligus, tetapi bertahap. Tahap pertama kita akan memasukkan dulu air cucian beras ke dalam toples. Kemudian kita tutup dengan tisu sebanyak 3 lembar. Jadi memungkinkan udara masuk, tetapi tidak memungkinkan untuk masuknya bakteri-bakteri pengganggu atau hal-hal yang dapat merusak daripada fermentasi kita air cucian beras itu selama 3 malam. Kalau kita buat tanggal 28 bulan Desember 2021, berkemungkinan kita akan buat kembali atau akan jadi sekitar tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Baiklah sahabat semua, kita masukkan dulu air cucian berasnya, kemudian kita tutup dengan tisu dan menggunakan karet. Sahabat-sahabat semua, setelah kita masukkan air cucian berasnya, maka ini akan kita simpan ke tempat yang sejuk atau tempat yang gelap selama 3 atau 4 malam atau 4 hari lamanya. Setelah itu kita akan panen dan melanjutkan pembuatan bal bakteri asam laktat selanjutnya. Sahabat semua, setelah 3 malam atau 4 malam air berasnya kita diamkan, maka sudah membentuk 3 lapisan. Di situ ada lapisan atas dan ada lapisan tengah serta ada lapisan bawah. Yang akan kita ambil adalah lapisan yang tengah-tengah, dan lapisan atas serta lapisan bawah atau endapannya tidak akan kita pakai. Perlu diingat kembali, yang kita ambil adalah lapisan yang tengah-tengah ini. Lapisan atas dan lapisan paling bawah tidak kita ambil. Nah, dapat kita menggunakan pipet atau suntikan sebanyak 100 ml. Setelah kita ambil 100 ml, kemudian kita masukkan ke dalam toples ini dan kita tambahkan susu murni atau susu tawar ke dalam air cucian beras, dan kita tutup menggunakan tisu sebanyak 3 atau 4 lapis saja. Sahabat-sahabat semua, setelah kita fermentasi antara susu sebanyak 1 liter, kemudian air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama 3 malam itu sekitar 100 ml, maka keadaannya sudah seperti itu. Di situ juga terbentuk 3 lapisan, ada lapisan atas, ada lapisan bawah, dan ada lapisan tengah. Nanti kita akan saring lapisan tengah. Jadi yang akan kita gunakan lapisan tengah, kemudian akan kita masukkan ke dalam gelas ukur dan kita tambahkan
berapa hasil yang kita saring, lalu kita tambahkan gula sesuai dengan berapa yang kita dapatkan dari penyaringan tadi. Setelah kita saring, kemudian kita mendapatkan 500 ml atau setengah liter, maka kita menimbang gula merahnya itu setengah kilo juga, jadi 1:1. Kalau yang air dari fermentasi kita, susu tadi sebanyak setengah liter, maka kita akan menyaring atau menimbang gulanya sebanyak setengah kilogram. Kemudian bahan kedua ini kita akan campurkan atau masukkan ke dalam gula merah dan kita aduk supaya kita bisa memakainya dengan jangka waktu yang lama, sebab bakteri-bakteri ini akan dorman dan akan tidur. Barulah nanti kita aplikasikan kepada tanaman kita. Kita aduk yang rata. Sahabat-sahabat semua, setelah kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam botol atau toples, kemudian ditutup dengan tisu sebanyak 3 atau 4 lembar. Tetapi di sini kami tidak menggunakan toples, hanya menggunakan botol saja, dikarenakan tempat penyimpanannya belum ada, maka kita menggunakan botol. Sahabat semua, bagaimana cara penggunaan bakteri asam laktat kita? Untuk penggunaannya adalah kita harus membuat bakteri asam laktat anakan yang kita ambil dari indukannya ini. Ini kita anggap indukan. Berapa yang kita ambil? Kita hanya mengambil sebanyak 30 ml. Sekitar ini. Sekitar 30 ml. Kemudian kita memasukkannya ke dalam air putih itu sebanyak 600 ml. Jadi 30 ml dari bakteri asam laktat kita tambah air putih sebanyak 600 ml. Seperti ini kita campurkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita persiapkan ini. Nah, sahabat semua, maka serum bal yang anakan inilah yang akan kita gunakan untuk menyiram dan memupuk tanaman-tanaman kita. Kemudian bagaimana cara aplikasinya? Adapun cara aplikasi serum bal untuk tanaman atau media tanam kita, ini dari serum anakan ini kita akan ambil hanya 1 sendok makan untuk 5 liter air. Jadi 1 sendok makan untuk 5 liter air. Kemudian kita siramkan kepada tanah. Namun sebagai catatan, apabila tanahnya kering, maka kita akan siram dulu tanahnya. Kalau tanahnya sudah terkena air hujan, maka tidak usah disiram lagi. Jadi tanahnya harus lembab dulu, baru kita bisa siram dengan bakteri asam laktat yang sudah kita campur dengan 1 sendok makan untuk 5 liter air itu. Sahabat semua, sebenarnya pembuatan bakteri asam laktat ini sangat irit sekali. Jadi tidak perlu banyak-banyak menggunakannya, hanya sedikit kita ambil. Semoga video pada kali ini dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat bercocok tanam secara organik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.